tahu sampai lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Avatar 2 yang Water. Jack Sully yang sudah menikah dengan Neytiri dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama mereka bernama Netayam. Yang kedua adalah anak adopsi dari Avatar Dr. Grace yang pembuahannya masih misteri, bernama Tiri. Yang ketiga, Loak, dan yang terakhir bernama Tuk. Para manusia diusir untuk kembali ke bumi, namun ada beberapa orang yang menetap, yaitu para ilmuwan yang ingin membantu kaum Na'vi. Dan juga ada Spider, balita yang tidak bisa pulang ke bumi karena terlalu muda untuk masuk ke pesawat luar angkasa. Spider pun dibesarkan oleh para ilmuwan dan menjadi sangat akrab dengan anak-anak Jack. Spider sudah seperti bagian keluarga Jack. Jack pun begitu bahagia menjadi seorang ayah dan juga suami. Hingga pada suatu malam, Jack melihat manusia kembali ke planet Pandora untuk membawa kehancuran. 1 tahun kemudian, peneliti menciptakan tubuh Avatar rekombinan dari rekaman ingatan milik Kolonel Miles Quaritch dan anak buahnya yang disimpan oleh pihak militer. Dengan tubuh Avatar barunya, Miles akan membalas dendam kepada Jack Sully dan keluarganya yang telah membunuhnya. Di planet Pandora, kaum Na'vi yang dipimpin oleh Jack sebagai Toru Kumakto menyerang kereta dan pesawat musuh yang membawa senjata. Setelah mengalahkan musuh, kaum Na'vi mulai mencari berbagai macam senjata. Loak ingin turun melihat keadaan di bawah, tapi Netayam melarangnya karena Jack melarang mereka ikut-ikutan. Loak pun bersikeras, akhirnya Netayam pun luluh dan mengikutinya. Loak mengambil satu senjata. Jack pun melihat kelakuan kedua anaknya ini. Tiba-tiba pesawat musuh datang meledakkan tempat itu. Netayam pun terlempar. Jack berusaha mencarinya. Untung saja Netayam bisa diselamatkan. Sebelum pergi ke planet Pandora, Miles memberitahu timnya, misi utama mereka adalah untuk memburu dan membunuh pemimpin pemberontakan Na'vi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jack. Sementara itu, Jack dan rombongan perannya sampai di benteng Omatika yang menunggangi ikan. Jack kemudian memarahi Netayam yang melanggar perintahnya. Seharusnya Netayam mengawasi dari atas dan melaporkan jika ada musuh. Jack yang marah juga memberi hukuman kepada Loak, yang hampir saja membuat tangannya celaka. Neytiri pun berkata kepada Jack, kalau Jack terlalu keras kepada ketua putranya itu, walau bagaimanapun juga mereka bukan sekedar prajurit tapi anaknya. Jack pun menjawab kalau dia melakukan semua ini karena dia ingin melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Spider, Tiri, dan Loak pergi ke laboratorium. Tiri langsung menghampiri tabung di mana ibunya berada. Tiri lalu melihat sebuah video di mana ibunya, Dr. Grace, sedang berbicara. Loak pun bertanya tentang siapa yang membuat Dr. Grace hamil, karena sampai sekarang Tiri tidak tahu siapa ayahnya. Spider pun berkata bahwa mengetahui siapa ayah mereka tidak selalu membuat mereka bahagia. Tiri pun memburu Spider yang sudah mengetahui siapa ayahnya. Miles pun memasuki markas militer. Miles bertemu dengan Komandan Ardmore, pemimpin pusat operasi. Ardmore berkata bahwa misinya adalah menjinakkan Pandora dan membuat Pandora sebagai tempat tinggal manusia karena bumi sudah sekarat. Tapi pertama-tama mereka harus mengalahkan Na'vi terlebih dahulu. Ardmore pun memperlihatkan video di mana Jack mencara pasukan senjata mereka. Ardmore kemudian memperlihatkan markas Jack. Setiap kali Ardmore mengirim pasukan ke sana, mereka selalu kalah. Ardmore pun menyuruh Miles dan anak buahnya menyamar dan menyusup masuk ke dalam markas para Na'vi. Miles dan anak buahnya pun berhasil mendarat di dalam hutan dengan selamat. Mereka menelusuri hutan mencari sesuatu. Tak jauh dari sana, ada Loak, Spider, dan Tiri melihat pesawat musuh yang tersangkut di dahan pohon. Loak pun terpaksa mengajak Tuk, karena kalau Tuk tidak diajak, dia akan mengadukan kepada ayah mereka. Loak pun menemukan sebuah jejak kaki besar. Loak lalu melacak jejak kaki itu. Miles menemukan bangkai sebuah kereta yang ternyata adalah tempat dia terbunuh. Dia menemukan anak panah milik Neytiri yang membuatnya meninggal. Dari jauh, Loak mengamati pergerakan Miles dan anak buahnya. Tiri menyuruhnya untuk pergi, namun Loak dan Spider memilih untuk mendekat. Loak dan Spider menyadari kalau kereta itu adalah tempat ayah mereka saling berkelahi. Di depan, Miles menyuruh anak buahnya untuk mengambil data dari kamera yang ada. Loak pun melaporkan apa yang dia lihat kepada ayahnya. Mendengar hal ini, Jack menyuruh anak-anaknya untuk mundur tanpa bersuara. Loak dan yang lainnya pun melakukan apa yang Jack minta. Jack yang sedang berpatroli bersama Neytiri dan Netayam langsung menuju lokasi. Dalam perjalanan melarikan diri, Tuk disandra oleh anak buah Miles. Spider mencoba melawan, namun akhirnya mereka semua tertangkap. Seseorang mengenali Tiri sebagai darah campuran dari cobaan jari di tangannya. Miles pun meminta Loak menunjukkan jarinya. Melihat kelakuan Loak, Miles langsung sadar kalau Loak adalah anak Jack. Miles pun menjampak ke labu Loak dan menanyakan keberadaan Jack. Loak pun menolak untuk memberitahu.
Di saat Miles hendak menyakiti Jerry, Spider berteriak memintanya untuk tidak menyakiti Jerry. Miles pun bertanya siapa pecaturnya satu ini. Spider menyebutkan nama aslinya di hadapan Miles. Mendengar nama itu, Miles pun kaget. Itu adalah anaknya sendiri yang masih terjebak di planet Pandora. Miles pun meminta komandan Edmond untuk menjemputnya. Edmond pun menuju Pandora dengan beberapa pesawat. Miles berencana membawa Loak dan yang lainnya sebagai tahanan. Miles juga membawa rekaman bagaimana dia dibunuh oleh Jake dan Neytiri. Sementara itu, Jake, Neytiri dan Netayam sampai di lokasi. Jake menyuruh Netayam untuk tetap bersama Ikan dan tidak mengikutinya. Malam harinya, Miles sedang menunggu komandan Edmond untuk menjemputnya. Hujan pun turun membasahi badan. Miles menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada, sementara Jake dan Neytiri berjalan sepelan mungkin agar tidak ketahuan. Jake berhasil melumpuhkan seorang musuh dengan kapalnya. Neytiri juga berhasil membebaskan diri dan Spider. Miles dan yang lainnya menembak pohon di mana Neytiri sembunyi. Neytiri pun memanggil Loak sebagai tanda Loak untuk melawan. Loak dan Tu pun menggigit lengan orang yang menyandra mereka. Akhirnya Loak dan Tu pun berhasil kabur. Jerry dan Spider berlari mengikuti Loak dan Tu. Miles menarik Neytiri dari anak panah yang menancap di tubuh anak buahnya. Dia pun mulai menyusun rencana. Miles mulai mengalihkan perhatian Neytiri. Netayam lalu datang menyelamatkan ibunya. Jake pun melindungi Netayam yang hampir saja tertembak. Mereka pun kabur. Namun Spider terjatuh karena ranting yang dia pijak terguncang akibat tembakan. Jerry ingin menolong Spider namun Neytiri menyuruhnya pergi. Miles tidak bisa mengejar Jake dan tuarkannya karena Edmond menyuruhnya untuk kembali ke titik penjemputan. Akhirnya dia pun mundur dengan membawa Spider yang terluka. Singkat cerita, Spider ditahan di dalam sebuah ruangan. Dia mencoba berbagai cara untuk keluar namun tidak bisa. Di tempat lain, Jake meminta Neytiri untuk pindah karena dia sudah merasa tidak aman jika masih menetap di benteng Homatikaya. Neytiri tentu saja menolak karena dia tidak mau meninggalkan targetnya. Jake pun berkata kalau Miles tidak akan berhenti memburu mereka. Miles tidak akan berhenti sampai dia memburu Jake dan keluarganya. Neytiri masih bersikeras tidak mau pergi. Jake pun menjelaskan kalau Miles telah menyandera Spider yang sudah tahu semua tentang seluk-beluk markas mereka. Spider bisa menunjukkan kelemahan mereka. Jake pun berkata kalau mereka tetap tinggal di Homatikaya, semua rakyat Homatikaya juga akan menjadi korban. Akhirnya Neytiri pun menyetujui ajakan Jake untuk pindah. Sementara itu, Spider disiksa oleh komandan Edmond dengan sebuah alat yang bisa melihat isi otaknya. Edmond mencoba menggali informasi tentang keberadaan Jake, namun Spider bersikeras tidak ingin memberitahu apapun. Miles yang merasa kasihan melihat Spider disiksa, meminta Edmond untuk mencoba metode lain. Miles pun mengajak bicara Spider. Miles memuji Spider yang setia kepada Jake. Miles pun berkata kalau dia bukanlah Miles yang asli, namun dia memiliki semua ingatan Miles. Dia mengingat bahwa dia bukanlah ayah yang baik. Secara teknis mereka bukanlah ayah dan anak, karena Miles yang saat ini adalah rekaman memori yang ditanamkan di tubuh Avatar. Miles pun berjanji kepada Spider kalau dia akan membantu Spider untuk keluar dari tempat penyiksaan ini. Keesokan harinya, Jake menyerahkan kepemimpinan klan Homatikaya kepada anak buahnya sebelum dia pergi meninggalkan klan Homatikaya. Setelah upacara penyerahan posisi selesai, Jake dan keluarganya pun pergi menunggangi Ikan. Mereka mengarungi samudera yang sangat luas. Hari demi hari pun terlewati. Akhirnya sampailah mereka di sebuah desa milik klan Mekayina, yaitu klan Navi yang terbiasa hidup di lautan, bukan di hutan seperti Jake dan keluarganya. Begitu mereka mendarat, semua penduduk Mekayina mengelilingi mereka. Jake pun menemui ketua suku yang bernama Tonowari. Mereka saling memberi hormat. Jake juga bertemu dengan istri Tonowari yang bernama Ronald yang sedang mengandung. Jake pun meminta izin kepada Tonowari untuk tinggal di tempat ini. Ronald pun menolak. Dia beralasan kalau terlalu banyak perbedaan dari tubuh mereka yang akan membuat Jake dan keluarganya kesulitan hidup di air. Ronald menambahkan bahwa anak-anak Jake bukan keturunan Navi asli, mereka memiliki darah manusia. Jake pun mengakuinya karena dia memang pada awalnya manusia, namun sekarang dia adalah Navi. Jake dan keluarganya pasti bisa beradaptasi. Neytiri pun berkata kalau Jake adalah Tolku Makto, orang yang bisa menyatukan berbagai klan di Pandora. Namun menurut Ronald itu bukanlah hal yang hebat. Jake pun berkata kalau dia hanya ingin melindungi keluarganya. Setelah berunding dengan Ronald, Tonowari mengumumkan kepada kaumnya kalau Jake dan keluarganya akan tinggal bersama mereka. Tonowari pun meminta putranya Auno dan putrinya Sileya untuk mengajarkan tata cara hidup di laut. Jake pun meminta kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat onar. Jake pun meminta anak-anaknya untuk belajar hidup di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Tok menangis karena dia ingin pulang ke hutan. Jake pun memberitahu Tok kalau Mekayina adalah rumah mereka sekarang. Jake pun meyakinkan anak-anaknya kalau mereka bisa menghadapi ini bersama-sama. Anak-anak Jake pun belajar menyelam setiap harinya.
Meskipun pada awalnya mereka hanya bisa menyelam sebentar, namun dengan bantuan Celia dan Auno, mereka mulai mahir menyelam dalam waktu yang lama. Tiri bahkan begitu menikmati berinteraksi dengan makhluk laut. Di tempat lain, Mars dan anak buahnya kembali menelusuri Pandora sambil mengajak Spider. Mars yakin kalau Jack dan adanya pasti bersembunyi di suatu tempat. Di dalam planet Kaina, anak-anak Jack ini belajar mengendarai Ilu, yaitu makhluk seperti ikan di Kaina. Sementara Jack sendiri belajar menunggangi ski Muing dengan bantuan Tonowari. Berbeda dengan Lilu, ski Muing bisa berenang dan juga bisa terbang. Mereka pada awalnya gagal, tapi setelah mencoba beberapa kali akhirnya mereka berhasil. Celia pun mengajak anak-anak Jack untuk menyelam. Dia memberikan diri mental yang bisa membuat mereka bisa bernafas di dalam air. Di sini, Celia kaget melihat diri bisa mengendalikan ikan-ikan kecil. Di tempat lain, Miles mencoba untuk menaklukkan ikan untuk ditunggangi. Awalnya dia kesulitan hingga dikira tewas, tapi ternyata dia berhasil menunggangi ikan tanpa menggunakan kekerasan. Sore harinya, Auno dan teman-temannya yang sejak awal tidak suka kedatangan Jack dan keluarganya mengejek diri dengan sebutan orang aneh. Tidak hanya itu, Auno juga mengejek Loak yang datang untuk membantu Kiri. Melihat adik-adiknya dicairi, Netayam datang membantu. Netayam berhasil membongkar mulut Auno dan teman-temannya. Namun Loak yang tersulut emosi membokong mentah Auno beberapa kali. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Jack yang mengetahui perkelahian itu langsung memarahi kedua putranya dan menyuruh mereka berdua untuk meminta maaf walaupun Jack tahu Auno yang salah. Loak pun meminta maaf kepada Auno. Auno kemudian mengajak Loak untuk ikut berburu di luar desa Kaina. Loak menolak karena dia tidak ingin dimarahi oleh Jack lagi. Namun Auno mengkompodinya hingga Loak bersedia untuk ikut. Mereka pun mengarungi lautan hingga sampai pada batu tiga bersaudara. Di saat Loak sedang fokus berburu ikan, Auno dan teman-temannya ternyata meninggalkan Loak sendirian. Loak yang sedang kebingungan mencari Auno diserang oleh seekor ikan buas. Lilu yang dikendarai Loak kabur meninggalkannya karena takut dengan ikan itu. Ikan buas itu akhirnya memburu Loak. Loak pun berlindung dari batu karang ke batu karang lainnya. Loak bisa menghindar hingga dia mulai kehabisan nafas. Loak segera menuju atas permukaan, namun ikan itu melihatnya dan bersiap menyerangnya. Loak bersiap melawan menggunakan pisau kecil. Tiba-tiba ikan buas itu diserang oleh seekor tukul raksasa. Loak pun tak sadarkan diri karena dia kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, Loak terbangun di atas tubuh Tulkun yang menyelamatkannya. Loak pun berterima kasih menggunakan bahasa isyarat. Loak kemudian melihat batang besi menancap di sirip Tulkun itu. Loak pun berusaha melepaskan besi itu. Setelah besi terlepas, Loak mengajak mereka berteman. Bagi warga Kaina, Tulkun dijadikan sebagai saudara spiritual mereka. Loak baru menyadari kalau salah satu sirip Tulkun itu robek. Di tempat lain, Jack mendekati Kiri yang murung. Kiri berkata kalau dia merindukan Spider. Kiri juga menjelaskan kalau dia merasakan Ewa, dewa yang mereka sembah di tempat ini. Kiri bisa merasakan nafas, detak jantung seperti Ewa begitu dekat dengannya. Ewa seperti akan mengatakan sesuatu pada Kiri. Kiri dianggap gila, namun Jack menyangkanya. Netayam kemudian datang membawa Auno yang mengaku kalau dia telah meninggalkan Loak sendirian. Secara mengejutkan, Loak berhasil kembali ke desa Kaina bersama Tulkun. Namun Loak menyuruh Tulkun untuk pergi. Netiri benar-benar memarahi anaknya itu. Namun Tonowari mengaku kalau itu semua adalah salah anaknya Auno. Tak disangka, Loak malah mengakui kalau dia sendirilah yang ingin ikut dengan Auno. Auno pun terbebas dari hukuman. Auno pun mendekati Loak dan bertanya kenapa Loak membelanya. Loak menjawab kalau dia tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang mengecewakan orang tua. Pagi harinya, Loak menceritakan kepada teman-temannya kalau dia ditolong oleh Tulkun sendirian. Auno pun menjelaskan kalau tidak ada Tulkun yang hidup sendirian, semua Tulkun hidup berkelompok. Di saat Loak berkata kalau Tulkun itu kehilangan salah satu siripnya, Celia sadar kalau Tulkun itu bernama Payakan. Payakan dianggap sebagai Tulkun pembunuh, sehingga dia dibuang oleh kawanannya. Loak berkata kalau Payakan bukan pembunuh karena Payakan menolongnya. Loak kesal karena teman-temannya menganggap Payakan sebagai makhluk yang buas. Dia pun pergi menemui Payakan. Loak yang merasa senasib dengan Payakan menjadi semakin akrab dengan Payakan. Dan akhirnya, Loak dan Payakan pun bersedia menjadi saudara spiritual. Di tempat lain, Celia dan Auno mengajak Netayam, Kiri dan Tok ke Teluk Leluhur, tempat paling suci bagi kaum Kaina. Di dalam teluk itu terdapat pohon doa. Kiri pun menyambungkan ekornya dengan pohon itu. Dia menutup matanya dan bertemu dengan bayangan ibunya, Dr. Grace. Kiri bertanya kepada ibunya, siapa ayahnya. Belum sempat ibunya mengatakan siapa ayahnya, Dr. Grace menghilang. Kiri pun tersadar dalam keadaan kejang-kejang. Celia dan lainnya langsung membawa Kiri kembali ke desa.
Cek pun meminta bantuan para ilmuwan untuk mengecek keadaan diri yang masih pingsan. Namun Netiri tidak mempercayai kemampuan para ilmuwan. Dia pun mengusir mereka. Netiri pun meminta bantuan Ronald sebagai tasir di desa ini. Ronald kemudian mengobati Kiri. Para ilmuwan memberitahu kalau Kiri mengalami epilepsi. Jadi sebaiknya Kiri tidak berinteraksi dengan pohon dohlati. Berkat bantuan Ronald, Kiri pun berhasil disadarkan kembali. Di tempat lain, Man sedang anak buahnya yang sedang berpatroli menggunakan ikan menangkap berada sebuah kapal perang. Mereka segera menuju ke sana. Ternyata kapal itu adalah kapal pemburu Turkun yang dipimpin oleh Scotch Bay. Miles meminta bantuan Scotch Bay untuk membantunya mencari Jack Sully. Scotch Bay pun menolak karena dia hanya fokus memburu Turkun. Namun Miles mengancamnya. Sementara itu, di dalam Mekaina, para nafi yang ada di sana berkumpul di lautan untuk menyambut kedatangan kawanan Turkun setelah lama bermigrasi. Bagi penduduk Mekaina, Turkun sudah seperti saudara mereka. Para penduduk Mekaina itu saling menceritakan pengalaman mereka kepada saudara spiritual mereka itu. Loak pun terlihat sedih karena bayakan tidak ada di antara kawanan Turkun yang datang. Di tempat lain, Mel sudah sampai di salah satu desa di pinggir pantai. Anak buah Miles menyekap seluruh penduduk desa. Miles pun bertanya mengenai keberadaan Jack kepada kepala suku. Kepala suku sudah mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai Jack. Namun Miles tidak percaya. Spider pun mengajak Miles untuk pergi karena Jack tidak ada di sini. Namun Miles malah menyuruh anak buahnya untuk membakar habis rumah-rumah penduduk yang ada di desa ini. Berita ini pun sampai di telinga Tonowari. Dia pun memberitahu Jack kalau Miles telah mencarinya di desa terdekat. Netiri yang marah mengajak Jack untuk membunuh dan membunuh Miles untuk mengakhiri kegilaannya. Namun Jack tidak ingin mereka kerusak-kerusuk. Mereka harus menyusun rencana untuk membunuh Miles. Di tempat lain, Miles juga tidak menemukan keberadaan Jack di desa kedua yang dia singgahi. Dia pun mulai kesal dan mencari cara lain agar Jack terpancing keluar. Miles pun memiliki ide. Miles menyuruh Scotch Bay untuk berburu Turkun di samudera. Scotch Bay pun ragu-ragu karena jika mereka membunuh Turkun di samudera, maka kaum nafi Mekaina akan membunuh mereka. Namun ternyata itulah yang diinginkan Miles, yaitu Jack dan kaum Mekaina akan muncul untuk membunuhnya. Di tempat lain, saat sedang bersama dengan Bayakan, Loak ingin tahu kenapa Bayakan dibuang kawanannya. Bayakan pun membuka mulutnya agar Loak bisa masuk ke dalam mulutnya. Di dalam mulutnya, Loak menyambungkan rambutnya dengan otak Bayakan. Loak pun bisa melihat bahwa banyak nafi dan Turkun terbunuh akibat dibunuh dan ditembak oleh kapal pemburu. Dari jauh, Letayam dan Shirya melihat Loak yang masuk ke dalam mulut Bayakan. Di desa, Tonowari dan Tonal pun mengetahui hubungan Loak dengan Bayakan. Ronald memarahi putrinya karena membiarkan Loak terikat dengan Bayakan, sang Turkun pembunuh. Di sini, Loak pun membela Bayakan yang telah menyelamatkan hidupnya. Tonowari pun menceritakan kalau Turkun melarang setiap pembunuhan, namun Bayakan dianggap pembunuh. Itulah sebabnya dia dibuang oleh kawanannya. Loak ingin menjawab, namun Netiri dan Jack melarangnya. Shirley kemudian berkata kalau dia bangga kepada Loak yang telah dipilih oleh Bayakan sebagai saudara spiritualnya. Loak pun jawab kalau Bayakan tidak membunuh nafi ataupun Turkun lainnya. Bayakan hanya menyerang kapal pemburu yang hendak menangkap kawanan Turkun. Namun akhirnya kapal pemburu itu membantai Turkun dan nafi yang ada di sana. Menurut prinsip Turkun, Bayakanlah yang bertanggung jawab atas kematian itu selamanya. Di tempat lain, sesuai dengan perintah Miles, Scotch Bay pun memulai perburuan Turkun. Pertama-tama, dia menancapkan radar untuk melacak keberadaan Turkun. Perahu-perahu kecil kemudian diturunkan. Lalu salah satu kapal mulai menembak untuk membuat Turkun keluar dari permukaan. Setelah itu, Turkun yang ditempeli radar akan dijauhkan dari kawanannya dengan meriam suara. Tim penyelam akan menembakkan pelampung di siap sirip agar Turkun itu tetap di permukaan. Yang terakhir adalah tombak meledak dan akhirnya Turkun itu berhasil ditaklukkan. Turkun yang berhasil ditangkap dimasukkan ke dalam kapal untuk diambil cairan amrita, yaitu cairan yang berkhasiat untuk menghentikan penuaan. Cairan ini memiliki harga kecuali yang sangat tinggi. Setelah cairan itu diambil, Turkun pun akan tewas. Biasanya bangkai Turkun akan ditenggelamkan, namun Miles melarangnya. Miles malah menginginkan agar nafi Mekaina tahu tentang pembunuhan Turkun ini. Turkun yang barusan tewas dibunuh itu ternyata adalah saudara spiritual Ronald. Ronald pun sangat sedih kehilangan saudaranya itu. Ronald yang marah memerintahkan rakyatnya bersiap-siap untuk berperang. Jack pun mencegahnya karena Jack tahu ini adalah jebakan. Akhirnya Tonowari menyuruh rakyatnya itu untuk melakukan yang diperintahkan oleh Jack. Mereka pun menyusun strategi. Di tempat lain, Loak berencana menemui Bayakan untuk memberitahu Bayakan agar segera pergi menjauh dari tempat ini. Netayam yang mengetahuinya tentu saja melarang adiknya untuk pergi karena sangat berbahaya. Namun Loak tetap memutuskan untuk pergi.
Akhirnya, Netayam, Syria dan Haulung mengejar Loak. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Tiri dan Tok yang akhirnya juga mengikuti mereka. Loak pun bertemu dengan Bayakan, namun hewan itu sudah tertembak radar yang artinya dia akan dibunuh. Loak berusaha melepaskan radar itu namun dia kesulitan. Netayam dan yang lainnya pun datang membantu, sementara kapal pemburu semakin mendekat. Netayam menyuruh Loak untuk menghubungi Jack. Loak pun ragu namun dia terpaksa melakukannya. Mendengar informasi dari anaknya, Jack langsung mengajak Tonowari untuk segera bersiap-siap. Netiri pun terbang menggunakan ikan, sementara Jack dan penduduk mereka ini yang lain menunggangi steamway. Seperti sebelumnya, kapal pemburu akan menurunkan kapal, melemparkan tembakan dan penyelam untuk menangkap Turkun. Sementara Loak dan teman-teman yang masih berusaha melepas radar dari sirip Bayakan. Dari jauh, mereka melihat anak-anak Jack bergegas untuk menangkap mereka. Di depan, radar pun berhasil dilepaskan dan mereka semua bergegas untuk melarikan diri. Netayam membawa radar sehingga kini dia yang diincar. Mereka semua dan Scoresby menembak karena dia ingin menangkap anak-anak Jack hidup-hidup. Tim selam pun meluncur untuk menemukan anak-anak Jack. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di bawah permukaan laut. Tok dan Tiri pun terpisah dari rombongan. Sementara itu Ilu milik Syria terkena tembakan. Beruntung Loak berhasil menyelamatkannya. Salah satu kapal selam lalu melemparkan jaring kepada Syria dan Tok. Miles pun mengangkat jaring itu menuju kapal. Melihat Loak ditangkap di kapal ini, Spider ingin menyelamatkannya, namun dia sendiri ditahan. Miles pun menyuruh untuk memborgol ketiga anak itu. Melihat Jack mendekat, Miles merebut kalung Loak agar dia bisa berkomunikasi dengan Jack. Miles menyuruh Jack untuk datang sendirian. Jika tidak, dia akan membunuh Loak, Tok dan Syria. Jack pun melarang Tonowari dan pasukannya untuk maju, biar dia sendirian yang akan menghadapi Miles. Dari dalam laut, Bayakan yang melihat Loak ditahan menjadi marah dan kemudian naik ke atas kapal. Dengan tubuh besarnya, Bayakan menghancurkan kapal meskipun tubuhnya ditembaki. Scoresby yang melihat Turkun itu langsung mengubah haluan kapalnya untuk memburu Bayakan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Jack dan yang lainnya untuk menyerang. Bayakan berhasil menghindari tembakan yang diberikan Scoresby, kemudian masuk ke dalam lautan lagi. Scoresby pun berlari menyerang pada navi yang mendekat. Sambil terbang, Netiri berhasil melumpuhkan pilot yang melibatnya. Satu persatu kapal pemburu berhasil dimusnahkan. Netiri lagi-lagi berhasil memanah pilot pesawat musuh. Wahsia mata pun membunuh Netiri. Netiri hanya bisa menghindari tembakan. Jack kemudian datang membantu namun dia kehabisan peluru. Di dalam laut, Tiri, Aunung dan salah satu temannya masih dibunuh oleh penyelam. Tiri lalu menyatukan tampuk dia dengan hewan laut. Tiri mampu mengarahkan hewan itu untuk mengalahkan musuh. Haulung dan temannya pun kaget karena Tiri bisa memerintahkan hewan-hewan laut sesuka hatinya. Bayakan pun kembali menyerang hingga menimbulkan kebakaran di kapal pemburu. Spider yang melihat hal itu menyelempang dari kapal dan menyalakan baling-baling kapal agar api semakin membesar. Spider lalu merusak kemudi kapal hingga kapal melaju tanpa arah dan menabrak bebatuan. Jack berhasil menjatuhkan Miles dari iklan yang dia tunggangi. Sementara itu Scoresby masih berusaha menangkap Bayakan. Beruntung Bayakan berhasil menghindar. Bayakan pun menarik kapal Scoresby hingga menabrak bebatuan. Saat Scoresby akan kembali menembak, Bayakan muncul ke permukaan dan berhasil menjatuhkan para awak kapal termasuk Scoresby. Di tempat lain, Netayam berhasil membebaskan adik-adiknya. Syria pun menyuruh mereka untuk pergi. Namun Loak menolak karena dia ingin menolong Spider. Tiri yang baru muncul ke permukaan berhasil ditangkap oleh anak buah Miles. Tok yang melihatnya bergegas untuk menolong Tiri. Saat dia akan melepaskan ikatan Tiri, Miles datang menggagalkannya. Syria pun dilempar ke lautan sementara Tum diborgol lagi. Di tempat lain, Netayam dan Loak berhasil membebaskan Spider. Anak buah Miles yang mengetahuinya pun menembaki mereka. Dengan susah payah mereka pun berhasil kabur. Namun ternyata, Netayam tertembak. Netayam pun bergegas dibawa pergi menggunakan ilu yang ditunggangi Syria. Syria juga memberitahu kalau Tuk dan Tiri masih ditangkap. Di tempat lain, Loak membawa Netayam ke hadapan Jack. Netiri kemudian datang. Loak mencoba menekan luka Netayam berharap Netayam bisa diselamatkan. Namun takdir berkata lain. Netayam akhirnya tewas. Di tengah-tengah kesedihan karena kehilangan putranya, Miles menghubungi Jack dan memberitahu kalau dia menangkap Tiri dan Tuk. Miles meminta Jack untuk menukar dirinya sendiri dengan anak-anaknya. Spider pun memberitahu Jack posisi di mana Tiri dan Tuk ditahan. Spider menawarkan untuk menunjukkan tempatnya. Jack lalu meminta Netiri untuk tetap tenang demi membebaskan kedua anak mereka. Netiri lalu mengambil busurnya dan terbang menunggangi ikan. Jack menyuruh Loak untuk bersama Netayam, sementara dirinya menyelam bersama Spider. Setelah Jack pergi, Loak pun ikut-ikutan pergi untuk menyelamatkan kedua adiknya. Di atas kapal, semua awak kapal bersiap menunggu kedatangan Jack. Sementara itu Jack dan Spider menaiki kapal dengan pelan-pelan agar tidak ketahuan. Jack pun menyuruh Spider untuk diam di tempat dan tidak ikut dengannya karena ini sangat berbahaya. Jack pun meletakkan bom membuat beberapa awak kapal tewas. Jack kemudian menyerang menggunakan tombak dan tembakannya. Netiri lalu datang membantu.
Mereka bahu-membahu melawan musuh yang berjubahkannya hingga tersisa Miles sendirian. Neytiri terlihat sangat marah karena salah satu anaknya tewas. Jack pun berhasil membebaskan Tom, namun Kiri dijadikan sandera oleh Miles. Miles berniat membunuh Kiri, membuat Jack mau tidak mau menurunkan senjatanya. Miles pun menyuruh Jack untuk memukul dirinya sendiri. Spider lalu datang memohon kepada Miles untuk tidak menyakiti Kiri. Neytiri lalu datang dari belakang menyandra Spider. Awalnya Miles tidak peduli. Miles tidak bergeming walau Neytiri sudah menggoles leher Spider. Namun akhirnya Miles melepaskan Kiri di saat Neytiri akan menusuk Spider. Di saat Jack dan keluarganya hendak pergi, Miles berkata kalau selama dia masih hidup, dia akan selalu membunuh Jack. Mendengar hal itu, Jack akhirnya memilih untuk tetap tinggal, bertarung melawan Miles untuk mengakhiri ini semua. Neytiri dan anak-anaknya ternyata kesulitan untuk kabur karena mereka dikepung oleh api. Kemudian Neytiri terseret arus sehingga mereka masuk ke bagian dalam kapal. Kapal pun semakin miring dan hampir tenggelam. Kiri dan Spider berusaha menaiki kapal. Neytiri dan untuk mencari jalan untuk keluar. Sementara Jack dan Miles masih terus bertarung. Kapal pun akhirnya terguling dan kemudian tenggelam. Di dalam air, Miles berhasil memiting leher Jack menggunakan kakinya. Teman keadaan pun berbalik. Jack mencetim Miles hingga dia terjatuh. Law kemudian bertemu dengan Kiri dan Spider. Kiri memberitahu kalau orang tua mereka masih ada di dalam kapal. Mereka pun masuk ke dalam laut dan menunggangi Lu. Jack pun mulai kehabisan nafas. Kiri menggunakan tiup mentor sementara Loak dan Spider berpencar. Loak berhasil menemukan Jack dan membawanya ke permukaan. Spider menemukan Miles yang ternyata masih bernafas. Karena merasa kasihan, Spider pun menolong Miles. Di tempat lain, Loak berkata kalau dia mengetahui jalan keluar. Namun mereka harus menahan nafas yang panjang. Jack merasa dia tidak bisa melakukannya. Dia menyuruh Loak pergi meninggalkannya. Loak yang sudah kehilangan netanya tidak ingin kehilangan ayahnya juga. Dia pun mengajari Jack tentang cara menahan nafas seperti yang diajarkan oleh si Leia. Di tempat lain, Kiri meminta bantuan ikan-ikan kecil yang bercahaya untuk mencari keberadaan Neytiri. Kiri pada akhirnya berhasil menemukan Neytiri dan Tom. Kiri memberikan jil mentengnya kepada Neytiri. Keluarga Jack pun kemudian menyelam untuk menemukan jalan keluar dari dalam kapal dengan bantuan ikan-ikan yang bercahaya. Bayangkan lalu datang menolong Loan dan Jack. Beberapa saat kemudian, Neytiri dan keluarganya itu pun naik ke permukaan. Jack dan keluarganya itu pun akhirnya bisa berkumpul lagi. Pagi harinya, Spider berhasil menyelamatkan Miles. Miles ingin mengajak Spider untuk pergi bersamanya, namun Spider menolak. Spider memilih untuk hidup bersama Jack dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Netanya pun dimakamkan di lautan. Setelah pemakaman selesai, Jack dan keluarganya berencana untuk meninggalkan Medcaina. Namun Tonowari berkata kalau Netanya dimakamkan di tempat ini, itu menandakan bahwa Jack dan keluarganya sekarang menjadi bagian dari klan Medcaina. Jack dan Neytiri pun pergi ke pohon doa untuk melihat kenangan mereka bersama Netanya. Jack menyadari kalau dia tidak bisa selamanya melarikan diri. Dia pun berniat untuk melawan. Dan berakhir lalu cerita film Avatar The Way of Water ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah manusia ternyata adalah makhluk yang paling berbahaya di seluruh alam semesta. Itulah kenapa alien malas bertemu dengan kita.